Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Adi Aksari Tonga Official. Nah, saat ini saya dikasih kesempatan kepada MG Mampang, tepatnya di daerah Mampang, teman-teman. Nah, saat ini saya sudah berada di depannya MG Mampang. Tepatnya showroom ini terletak di sebelah sana, ada namanya halte Warung Buncit, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman dari arah Kuningan, arahnya ke arah Warung Buncit, teman-teman. Jadi di situ kalau misalnya teman-teman mau naik busway bisa, teman-teman. Nah, saat ini saya dikasih kesempatan untuk sedikit nge-review mobil MG, teman-teman. Khususnya saat ini saya ingin memberikan konten saat ini mengenai MG Hybrid. Ya, itu namanya MG VS, teman-teman. Nah, saya akan kasih tahu teman-teman untuk wilayah MG. Mungkin teman-teman kalau mau test drive ataupun pemesanan unit mobil MG yang saat ini cukup lumayan ramai, teman-teman. Dan ditunggu review selanjutnya, dan jangan lupa like dan subscribe channel Adi Aksari Tonga Official biar bikin videonya semangat, dan saya memberikan update informasi mengenai otomotif di Indonesia. Oke, see you. Oke, teman-teman, ini adalah gerbang utama buat masuk mobil ataupun motor kendaraan dari showroomnya MG Mampang, teman-teman. Nah, saat ini saya berada di MG. Nah, ini tepatnya di sana logonya MG, teman-teman. Nah, ini adalah MG Mampang, teman-teman. Jadi, teman-teman, ini adalah mobil MG yang mobil listriknya, teman-teman. Yang nanti ini adalah mobil MG VS. Yang di sana adalah MG4 EV. Nah, ini MG GT. Nah, ini banyak sekali, teman-teman. Nah, ini memang untuk prasarana test drive jalurnya dan juga mau charger di sana ada, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau test drive di sini silakan. Ini ruang lingkupnya buat teman-teman buat test drive lumayan ramai, teman-teman. Nah, ini tepatnya buat itu parkir motor. Nah, ini bengkel di belakang, teman-teman. Dan ini kondisi showroom, teman-teman. Showroomnya di MG Mampang. Nah, kita lihat bahwa saat ini MG cukup lumayan variannya, teman-teman. Jadi untuk saat ini, nah ini teman-teman, ini mobil MG4 EV yang sudah lumayan banyak di jalanan, teman-teman. Nah, itu ada MG ZS EV, di sana MG 5 GT. Nah, ini ZS tadi yang EV dan ZS yang bensin, teman-teman. Dan ini adalah mobil MG VS Hybrid yang akan saya review kali ini, teman-teman, di MG Mampang. Nah, tentunya teman-teman jangan lupa like dan subscribe channel Adi Aksari Tonga Official. Dan ini adalah MG VS Hybrid yang dimana notabene ini saingannya mobil-mobil hybrid dari China lain. Mungkin dari segi Haval Jolion, Haval H6, ini kalau dari segi bentuknya benar-benar SUV compact, teman-teman. Kurang lebih memang dia punya panjangnya 4,3, teman-teman. Nah, ini adalah bentuknya dari MG VS Hybrid, teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang mau mampir ke MG Mampang silakan. Dan ini adalah Morris Garage VS Hybrid, teman-teman. Nah, kita lihat tampak dari depan, teman-teman, dari MG VS ini. Dan inilah tampang mobil MG VS, teman-teman. Nah, di dalam eksteriornya ini memang ada aksen birunya karena ini memang perpaduan mesin bensin dengan elektrifikasi seperti mobil listrik, teman-teman. Jadi perpaduan ada warna birunya di depan garis grillnya ini, teman-teman, dan juga di garis bawahnya, teman-teman. Nah, perlu diketahui ini adalah model lampu dari MG VS. Tentunya ini sangat lumayan atraktif, teman-teman.
dimana di sini ada DRL-nya juga. Nah, ini adalah ada garis-garis birunya menandakan bahwa mobil ini adalah mobil hybrid, mobil masa depan selain mobil listrik teman-teman, mobil yang ramah lingkungan. Dan ini juga bentuk dari grillnya sendiri cukup lumayan unik teman-teman, garis-garis tegasnya juga terlihat, dan ini logo MG-nya cukup lumayan besar. Dan ini untuk sisi dari kap bonet, kap mesinnya sendiri cukup landai teman-teman, jadi untuk aliran udaranya cukup lumayan aerodinamis teman-teman. Nah, lalu kita lihat di bagian samping kiri untuk bannya. Nah, ini untuk bannya teman-teman, dia MG VS ini dapat ban dari Yokohama teman-teman. Nah, ini untuk dia punya ukuran bannya ring 17, ukurannya 215/55. Jadi untuk ring bannya ini cukup lumayan pas untuk tongkrongannya mobil VS ini, karena memang untuk kenyamanan, untuk dia punya stabilan juga cukup lumayan bagus teman-teman. Dan ini bentuk velgnya cukup lumayan banyak aksen hitamnya sama chrome-nya sedikit, jadi sangat-sangat rapat teman-teman. Jadi mungkin untuk menghindari udara-udara yang tersisa kebuang teman-teman. Nah, ini untuk garis di pintunya ada listnya. Ini seperti kayak list chrome teman-teman, tapi ini bukan chrome, dia cat seperti biasa, dia nggak glossy, sedikit agak dope teman-teman. Nah, ini ada kamera di samping, sepertinya ada kamera 360 teman-teman. Saya juga tadi lupa, di depan ternyata ada kamera depannya teman-teman. Jadi memang mobil MG VS Hybrid ini dia sudah kamera 360. Nanti kita lihat di bagian interiornya apakah benar-benar dia ada kamera 360-nya. Dan ini ada satu lagi, dia ada roof line teman-teman. Ini bisa buat teman-teman buat nopang supaya naruh-naruh barang lebih ekstra lagi ditaruh di atas. Apakah nambah roof box juga bisa. Jadi ini udah paten teman-teman. Nah, ini juga head mount stop lamp-nya juga cukup lumayan bagus. Nah, ini bagian belakang, ini kurang lebih seperti kayak mobil-mobil MG lainnya, kayak mobil MG ZS, mungkin sedikit lengkungan dia punya garis warnanya di sini teman-temannya. Nah, ini bagian buka bagasinya di sini, jadi cukup unik teman-teman. Nah, ini tinggal dibuka atasnya. Nah, ini dia. Jadi memang dibanding mobil yang lain, MG memberikan suatu perbedaan untuk membuka bagasinya melalui dari logonya teman-teman. Nah, ini adalah logo MG VS Hybrid dengan teknologi iSmart. Ini iSmart ini sepertinya kayak bululing teman-teman yang ada di Hyundai. Nah, ini ada kamera mundur, dan ini bagian belakang dia ada sensor parkir. Dia ada 1, ada 2, ada 3 teman-teman. Jadi untuk memudahkan teman-teman kalau misalkan parkir dari belakang, ada sensornya teman-teman. Jadi nggak mudah untuk tabrak teman-teman. Dan ini adalah untuk bensinnya teman-teman. Kalau misalkan ini kan masih dikunci teman-teman. Dan ini kalau lagi dikunci dia nggak akan bisa dimain-mainin teman-teman. Nah, ketika kita buka, oh ya, satu lagi ini teman-teman, ini adalah kunci dari MG VS Hybrid. Cukup lumayan menarik, bentuknya sangat-sangat Eropa banget dan unik menurut saya. Nah, nih ini sudah kita buka, baru di sininya dia nanti akan dibuka dari dalam teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini adalah buka bensinnya di sini teman-teman. Nah, terlihat teman-teman. Jadi memang dari dalam untuk buka bensinnya. Jadi memang ini hybrid ini perpaduan antara mesin bensin dengan mobil listrik teman-teman. Nah, ini di samping kanannya juga ada kameranya, dan ternyata sepertinya udah ada kamera 360 tuh. Dan perlu diketahui kalau mobil MG VS Hybrid ini dia punya tenaga perpaduan antara mesin bensin dengan baterainya kurang lebih di 177. Jadi memang cukup lumayan bagus.
torsinya cukup lumayan besar, dan ini bisa jadi pilihan teman-teman kalau misalnya mau beli mobil hybrid dengan ya kualitas British. Tadi di bagian belakang ada logo dari Inggris teman-teman, jadi ini membuktikan bahwa mobil ini benar-benar ciri khas dari British teman-teman. Ini ada logo Inggris teman-teman. Oke, nah kita akan lihat bagian interior dari MG VS Hybrid teman-teman. Nah ini adalah bagian interior dari MG VS, dan teman-teman bisa lihat ini bentuk dashboardnya cukup lumayan rata dan simple bentuknya, nggak terlalu banyak ornamen seperti apa. Nanti kita lebih lihat jelas lagi. Dan ini bangkunya dia udah kulit teman-teman, dan ini dia sudah elektrik teman-teman. Untuk pengaturan di bagian pengemudi dia udah elektrik, dan juga ini ada buka tutup kap mesin, ini ada untuk spion, ini untuk lampunya, nah ini untuk naik turun dia punya window, dan ini untuk buka kunci pintu teman-teman. Dan ini kita lihat bahwa di dalamnya, nah ini yang saya bilang teman-teman, bahwa mobil ini bentuk dashboardnya cukup lumayan landai dan agak sedikit rata teman-teman. Nah bisa lihat teman-teman dari bonet sini, di balik setir ini terlihat kalau misal pengendara yang mungkin dalam tanda kutip wanita yang kurang tinggi teman-teman, ini cukup lumayan enak teman-teman. Masih agak bisa kelihatan untuk di kap mesin depan. Nah ini bentuk audionya, coba kita nyalakan. Nah inilah bentuk audionya dari MG VS. Nah ini awalannya. Nah ini teman-teman, best wishes for a safe and happy journey. Nah ini dia ada pengaturan voice comment teman, nanti kita lihat. Nah ini perlu diketahui teman-teman, dia ada mode, dia punya sistem, dia punya ininya udah digital, dan ini juga untuk tuas transmisinya cukup lumayan unik teman-teman. Nah di sini ada mode P-nya, ini ada R, ada N, ada D. Nah ini dia untuk switchnya. Itu juga ini ada EPB-nya. Nah ini ada kersnya seperti kayak mobil listrik, ini kayak sepertinya HDC. Ini ada ESC, ini ada kamera 360. Oke, nanti kita lihat, ini ada modenya, lalu juga ada auto hold-nya. Nah ini teman-teman, ada auto hold. The battery is low. Nah ini ada wireless charging teman-teman di sini. Dan juga ini ada konsol, cukup lumayan unik. Ya nggak terlalu besar ya, namanya konsol buat naruh apa koin segala macam. Dan ini untuk dia punya kelegaan kabin di dalam. Dan perlu diketahui ini ada panoramic sunroof teman-teman. Jadi di sini dia ada pengaturan secara otomatis, tirainya bisa nutup secara otomatis. Jadi mobil hybrid ini sudah punya panorama. Mungkin ada sebagian yang nggak perlu, tapi menurut saya ini saat ini perlu teman-teman, karena untuk dia punya panorama sunroof, kalau misalnya kita lagi perjalanan yang benar-benar di puncak yang dingin banget, nggak usah perlu nyalain AC, tinggal buka ini teman-teman. Jadi ini secara otomatis kita ini buka, tirainya aja bisa dibuka. Jadi kalau misalnya mau pakai kacanya doang bisa. Apalagi kalau misalkan kalau sunroofnya kita mau coba buka teman-teman. Nah, dan ini bukannya cukup lumayan besar teman-teman. Nah ini sunroofnya besar nih dibanding dengan mobil kayak GWM Haval H6, Haval Jolion. Ini cukup lumayan besar teman-teman. Bukaan dia punya sunroofnya lega banget. Ini bisa recommended buat teman-teman yang pengen sunroofnya
terbuka lebar teman-teman, dan ini udah otomatis. Dan juga ini ada ya pengaturan seperti lampu, terus juga lampu-lampu segala macam. Nah ini lalu juga, nah ini audionya teman-teman, perlu diketahui ini adalah audio bisa Apple CarPlay, Android Auto, bisa weather juga, ada maps juga. Oke, ini HVAC. Oke, ini kita coba lihat fiturnya. Dia ada radio, Bluetooth, ada settingan. Coba kita lihat settingannya dari MG Hybrid. Oke, ini ada brightness, ada Bluetooth, ada sound, USB storage. Oke, ini about MG. Nah, ini ada folder, mungkin folder kayak mode handphone gitu ya teman-teman ya. Ini ada pengaturan AC. Dan dia touchscreen-nya kurang begitu sensitif teman-teman ya, dia harus tekan banget. Nah ini pengaturan AC-nya, dan memang dia nggak ada ventilasi seat di bangkunya teman-teman. Ini ada vehicle setting seperti apa. Oke, ini ada volume-nya seperti waktu dulu ada Datsun teman-teman. Ini ada pengaturan berapa detiknya teman-teman. Oke, ini ada Find My Car, ini ada EPS-nya, mau dynamic atau urban, bisa dipilih. Ada device management, mungkin ini seperti Apple CarPlay ya teman-teman ya. Nah, ini juga ada online function-nya, kamera 360-nya. Nah, ini kita lihat apakah bisa 3D. Oke, ini sepertinya dia transparan teman-teman. Ya. Oke, transparan. Jadi kamera 360 ini bisa transparan teman-teman. Ya, ini perspektif dia punya, buka ininya, parkingnya, radarnya bisa kita pilih. Sorry. Nah ini untuk parking assistnya bisa dynamic, static atau kedua-duanya. Ini door open safely. Oke. Nah ini bagian depan, ini kiri. Oke. Lalu nih ada MG Waiter, ada ada jokes. Oke, ada passion service, ada SOTA. Ini mungkin login buat, sepertinya ini kayak Blue Link-nya teman-teman, MG Login. Jadi di sini ada, oh ya benar, ini kayak seperti Hyundai, ada Blue Link-nya teman-teman. Jadi di sini ada teknologi iSmart. Jadi sepertinya bisa menyalakan mesin di lewat aplikasi atau yang lainnya, kemungkinan bisa teman-teman. Jadi inilah untuk dari MG VS Hybrid teman-teman. Nah ini mapsnya, Android Autonya ini cukup lumayan jelas teman-teman. Oke. Nah ini bisa juga buat telepon. Oke. Lalu di sini di bagian setir dia ada tombol volume, ada buat telepon, ini buat klakson. Oke, ini udah. Dan coba kita lihat apakah pengaturan setirnya bisa tilt and teleskopik. Oke, sepertinya cuma tilt aja teman-teman. Saya coba maju mundur nggak bisa. Ternyata buat naik turun aja teman-teman. Dan buat naik turunnya sedikit saja agak bunyi-bunyi teman-teman ya. Mungkin kurang nyaman juga teman-teman. Jadi ya cukup lumayan lah kalau untuk harga dari ini ya, memang sangat disayangkan teman-teman. Nah ini juga tadi sedikit kersnya tadi, ini untuk mode regeneratifnya teman-teman. Ini ada mode kersnya. Jadi kalau ini ada berubah untuk teknologi kersnya teman-teman, dia nantinya akan berubah teman-teman. Ini ada perubahan eco, sport, ada comfort. Dia pengaturan modenya ada 3. Nah ini yang tanda 1 ini dia adalah kersnya, jadi dia kayak mode generatifnya. Ini kita bisa pilih teman, ada 3, 2, 1. Oke, paling itu engine segala macamnya. Dan ini di bagian seperti kayak touchscreen teman-teman. Ini ada pengaturan AC-nya di sini teman-teman.
unik teman-teman. Nah ini AC-nya. Nah di sini teman-teman. Nah ini pengaturan AC-nya. Oke, ini cukup, dan ini memang nggak terlalu banyak ini ya teman-teman. Ini buat konsol box tengah. Oke, ini ya tambahan kayak mungkin P3K ya teman-teman ya. Dan ini airbagnya dia udah adem teman-teman. Jadi ada di sini ada 1, ada 2, ada di bagian jendela sini teman-teman, dan juga di bagian sini di bagian pinggir sini teman-teman. Dan cukup lumayan. Ini dan juga dia ada kacanya teman-teman. Namun dia untuk ini nggak ada lampunya. Oke, tapi memang untuk saat ini interiornya MG VS lebih simple dibanding JWM Hafal Jolayan ataupun H6. Tapi menurut saya ini cukup lumayan simple dan memudahkan untuk kita mengoperasikan dia punya fitur-fiturnya cukup lumayan enak. Dan juga kita akan coba duduk di bagian belakang teman-teman. Nah ini teman-teman, kalau untuk baris kedua mungkin untuk jaraknya memang tadi agak sedikit sempit. Ini karena memang untuk jaraknya masih agak mundurin. Saya coba akan majuin dulu ya teman-teman ya. Nah kita coba akan majuin dia punya bangkunya. Oke, kita coba majuin dulu. Nah ini dia udah elektrik teman-teman. Oke, cukup. Dan kita coba di bagian samping sana. Kita coba. Ini karena memang bagian kiri masih manual ya teman-teman ya. Dia belum ada pengaturan elektriknya. Nah nih teman-teman, ini bangku pengemudi sama penumpang sudah saya majuin. Dan terlihat untuk jarak baris kedua cukup lumayan lega teman-teman, karena tadi mungkin agak sedikit mundurin. Dan ini joknya juga sudah kulit teman-teman, sudah kulit. Dan juga untuk naik turun dia punya ininya di sini. Nah, dan ini untuk kalau misalkan mau bagasinya di sini teman-teman. Oke, kita coba duduk teman-teman. Nah ini kalau kita mau duduk baris kedua dari MG VS Hybrid. Nah ini adalah tampak dari depan pengemudi teman-teman. Dan ini untuk kaki bagian kedua dengan ukuran dia punya kelegaan di sini, kaki saya juga cukup lumayan nyaman teman-teman, karena di sini nih paha saya juga cukup lumayan enak. Dan ini bagian belakang dia ada ventilasi AC, dan ini ada colokan USB biasa teman-teman, cukup lumayan. Dan memang untuk dia punya ini dari headroom kepala sedikit agak hampir mepet teman-teman. Mungkin yang tinggi-tinggi 170 kurang cukup lumayan nyaman teman-teman. Dan ini panoramiknya cukup lumayan besar. Tadi yang kita udah buka dia sampai sini teman-teman. Jadi sunroofnya ini sampai sini nih. Jadi cukup lumayan lega teman-teman, dari depan sampai batas sini teman-teman, cukup lumayan bagus. Ini recommended kalau buat teman-teman yang punya anak kecil yang mungkin mau dada-dada di perjalanan yang benar-benar jauh, yang jauh dari polusi. Ini panoramiknya dia sunroofnya bisa berfungsi. Dan inilah sedikit mengenai kelegaan baris kedua MG VS. Dan kita lihat bagian bagasinya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini yang tadi saya bilang bahwa dia nggak ada kayak bukaan bagasi pada umumnya, belum elektrik. Dan di sini adalah buka dia punya ini lucu ya teman-teman ya. Jadi kita tekan ke atas, dia sedikit seperti ini, dan kita tarik teman-teman. Dia sebagai handle juga teman-teman. Nah ini untuk luas bagasi MG VS kurang lebih di 370-an teman-teman.
kurang lebihnya seperti ini. Memang nggak terlalu besar, tapi untuk koper-koper yang gede paling satu, sama yang sedang satu teman-teman. Nah ini juga ada under tray-nya juga, hati-hati dia ada baterainya juga. Nah ini ada baterai hybridnya di bawah teman-teman. Ini dia nggak ada baterai ban cadangan teman-teman, jadi ini bawahnya adalah baterai hybridnya. Di sini teman-teman, tuh yang ada kabel kuning itu adalah baterai hybridnya, dan dia untuk baterai hybridnya 2 kW teman-teman. Dan perlu diketahui ini adalah kompresor buat bannya. Jadi kalau misalnya ini dia ada semacam cairan, nanti teman-teman bisa pakai. Dan ini dia udah dapat apar, dan ini ada segitiga teman-teman. Dan perlu diketahui bahwa bagasinya ini memang disarankan kalau misalkan naruh barang, hati-hati untuk yang tadi kabel kuning ini teman-teman, karena ini adalah kelistrikan dari mobil hybridnya. Jadi ini adalah yang kabel kuning ini, dan di sininya yang ada baut-bautnya ini dia baterai hybrid teman-teman. Jadi hati-hati teman-teman. Perlu diketahui bahwa untuk MG VS hybrid ini memang lawannya seperti kayak Haval Lion, Haval H6, dan lebih ke Yaris Cross gitu ya teman-teman. Dan tapi kalau melihat dari segi harga, dari segi yang lainnya, MG VS ini udah cukup bisa teman-teman buat milikin teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin yang di daerah Jakarta, khususnya di daerah Mampang teman-teman, bisa datang ke MG Mampang. Di sini banyak mobil-mobilnya, dan MG VS hybrid ini tentunya bukan hanya sekedar irit, tapi juga untuk mendukung elektrifikasi mobil ramah lingkungan teman-teman. Karena secara range dia punya garansinya dari MG, dia ada unlimitednya teman-teman. Jadi general warranty-nya dia unlimited, dia bisa atau 5 tahun teman-teman. Dan dia juga ada free olinya, free filter oli yang ada di buku servis. Teman-teman bisa mendapatkan garansi seperti itu. Dan juga untuk baterainya juga seperti pada baterai pada umumnya, dia ada garansinya juga teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir bahwa mobil hybrid mahal seperti mobil, ya memang namanya baterai saat ini memang belum ada yang sangat-sangat murah teman-teman, karena saat ini masih sedikit agak mahal karena belum ada yang menjamin buat pabrikan baterai. Tapi nggak usah khawatir, karena di MG dia sudah dijamin teman-teman dengan adanya garansi. Oke, paling itu aja teman-teman, dan inilah MG hybrid yang mungkin teman-teman bisa coba di MG Mampang teman-teman, karena kekedapan suaranya juga di dalam cukup lumayan bagus teman-teman. Dan teman-teman boleh cek main kesini, apakah nanti akan dibantu oleh sales MG Mampang untuk mengenai promonya segala macam, pastinya ada teman-teman. Oke, paling itu saja review saya hari ini bersama MG VS hybrid teman-teman. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Adi Aksari Tong Official, biar saya bikin video yang semangat dan memberikan update mengenai otomotif di Indonesia. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih semuanya.